Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS dari Gereja Alkitab Allah Esa. Berdasarkan ayat-ayat Alkitab yang mengatakan ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak, ya. Dan kebenaran itu harus dinyatakan, ya. Tentu dengan hikmat, ya, hikmat yang dari Allah itu sendiri, ya. Setelah saya menyampaikan kebenaran Alkitab, memang resikonya, ya, itu tidak mudah. Saya banyak dimusuhi. Saya banyak dibilang sesat. Aneh bukan? Saya hanya mengajak Bapak Ibu dan yang lainnya kembali ke Alkitab. Saya tidak mengajak untuk membaca buku-buku tafsir, filsafat. Tidak. Saya mengajak Bapak Ibu untuk menyembah satu-satunya Tuhan Allah yang benar, ya, Allah segala masa, sebelum segala abad, yang namanya Yesus Kristus. Itu yang ada di Alkitab. Tetapi saya dikatakan sesat karena saya tidak menyembah Bapa. Ya memang Bapa itu tidak ada. Bapa itu kan kiasan dari Yesus Roh. Allah kan satu. Tidak mungkin tiga Allah. Ada Bapa, ada Anak. Tidak. Allah itu satu. Tidak ada Allah lain selain daripadaku. Itu. Bukan tidak ada Allah lain selain daripada kami. Tidak. Satu Allah itu. Setelah Yesus kembali ke sorga, dia itu Allah. Kiasan Bapa itu sudah tidak dipakai lagi. Nah sekarang, kiasan Bapa tidak ada. Yang ada adalah Yesus Kristus. Nah, jadi itulah, ya. Saya harus menyatakan kebenaran, ya. Kenapa? Yesus itulah kebenaran. Yohanes berapa? 14 ayat 6, ya. Saya harus menyatakan kebenaran. Karena apa? Karena firman-Mu adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Apapun resikonya, saya harus menyatakan kebenaran sesuai dengan apa yang tertulis di Alkitab. Bukan yang beredar hoax, gitu, ya. Bukan yang ada di otaknya siapa? Si Tertullianus, John Calvin, Martin Luther, bapak-bapak gereja. Siapa mereka? Mereka sudah mati. Dan mereka harus mempertanggungjawabkan iman mereka. Ini jelas bukan? Ya. Nah, mari kita lihat, ya. Kita harus berani menyatakan kebenaran apapun resikonya. Ya, yang pertama, kita lihat lawan Allah itu siapa, ya. Jangan takut untuk mengatakan iblis, ya. Karena 1 Yohanes 3 ayat 10 ada tertulis tanda-tanda untuk anak-anak Allah, ya. Beda dengan tanda-tanda untuk anak-anak iblis, ya. Jangan takut untuk menyebut bahwa lawan Allah adalah iblis, ya. Jangan takut pula menyebut iblis juga punya nama, yaitu Satan, Beelzebul, bintang timur, putra fajar, Azazel, ular naga. Jangan takut untuk menyatakan itu, ya. Yang kedua, lawan Kristen domba, ya, orang benar apa? Harus berani menyatakan kebenaran. Jangan takut bilang, ya, lawan Kristen domba adalah Kristen kambing terkutuk. Ini sesuai dengan ayat Alkitab. Matius 25 ayat 33 dan 37 menulis kelompok domba orang benar menyebut Yesus dengan sebutan Tuhan dan masuk surga. Ya.
Matius 25 ayat 41 dan 44 juga menulis tentang kelompok lawannya, bukannya domba, melainkan kambing terkutuk. Ya, juga mereka menyebut Yesus Tuhan, ya. Berarti mereka juga percaya Yesus, ya. Ya. Tetapi mereka itu hanya berkuar-kuar aja Yesus itu Tuhan, tidak sampai kepada Yesus itu Allah. Nah, itulah perbuatan jahat mereka. Ya. Sebab itu mereka dikatakan apa? Kambing terkutuk, Kristen kambing terkutuk. Jadi jangan takut untuk menyatakan itu. Yang ketiga, lawan Roh Kudus apa? Ya, lawannya dari Roh Kudus, ya. Jangan takut untuk menyatakan roh iblis, ya. Bapak segala dusta. Yohanes 44 ayat 8 atau Yohanes 8 ayat 44 itu. Jelas bukan? Sebab Kisah 16 ayat 6 dan 7, Roh Kudus adalah Roh Yesus. Roh Yesus sudah pasti Roh Allah. Ya, lawannya Roh Kudus adalah roh iblis. Sebab iblis memang roh, bapak segala dusta. Ya, Yohanes 8 ayat 44 itu. Nah, lalu yang ketiga, Allah itu satu, roh dan maha hadir. Harus berani mengatakan kebenaran bahwa tidak ada, ya, di Alkitab itu doktrin Tritunggal. Itu tidak ada. Harus berani menyatakan itu, ya. Kan doktrin Tritunggal kan mengatakan Allah itu 3 pribadi. Nggak ada tertulis tuh. Allah kok pribadi? 3 lagi. Udah itu nggak punya nama lagi. Bapa, Anak, Roh Kudus. Siapa namanya? Si Anu. Alkitab jelas menyatakan Tuhan Allah itu namanya Yesus Kristus. Itu nama. Kalau Bapa kan bukan nama. Bapa kan sebutan. Bapak gundul, Bapak jenggot, Bapak botak. Nah, itu kan Bapak. Tapi kalau Yesus kan tidak. Yesus Kristus itu adalah nama. Nama pribadi. Ya, kalau boleh dikatakan nama pribadi. Namanya Allah. Ya. Jadi itulah, ya. Mereka itu mendirikan kebenaran sendiri. Roma 10 ayat 3. Ya. Yesus sudah mengatakan berita kebenaran dari atas atap. Ya, Matius 10 ayat 27. Jadi maksud ayat ini, ya, kita jangan sembunyi-sembunyi. Gitu kan, kalau dari atas atap rumah kan kelihatan tuh. Ya, maksudnya itu jangan sembunyi-sembunyi. Kita harus berani memberitakan tentang kebenaran. Ya. Nah, tapi tentu harus dengan penuh hikmat. Ya. Apakah saya memberitakan itu tanpa kesopanan? Kenapa? Karena untuk menyadarkan para pendeta tegak tengkuk ini, ya, yang jelas-jelas Alkitab mengatakan Allah itu Yesus, tapi mereka menolak. Nah, disinilah diperlukan hikmat, ya, untuk terus menerus, ya, menggosok gitu tuh, agar mereka tersadar. Nah, ini hikmat. Tentu secara pribadi saya mengasihi semuanya, karena itu adalah perintah Allah. Ya, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, ya kan? Juga berdoalah untuk musuhmu. Itu saya mengasihi. Karena saya mengasihilah, makanya saya terus memberitakan kebenaran Alkitab. Kalau saya tidak mengasihi, saya aman. Saya tidak caci maki, saya diam-diam aja. Kan begitu. Ya. Amin. Itulah dasarnya kenapa saya memberitakan terus menolak tentang doktrin Tritunggal yang tidak ada di Alkitab. Karena ini bertentangan dengan firman Allah. Ya, membawa orang pada kebinasaan kekal. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tetap baca Alkitab. Sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Allah yang benar.
Allah penuh hikmat, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.